juta rupiah satu orang. Setengah M. Nah, kalau mau berangkat cepat, saya doakan ibu-ibu yang ada di sini dimudahkan rezekinya sehingga bisa berangkat haji. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ibu Neni Sunarti insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Beliau akan berangkat pada tanggal 9 nanti. Maka ada beberapa pesan yang saya sampaikan dengan Ibu Neni Sunarti. Pesan yang pertama, Ibu Neni menunggu giliran keberangkatan haji ini cukup lama. Kalau mau berangkat haji cepat, biayanya cukup besar. Maka kesempatan Ibu Neni berangkat pada tahun ini dan tinggal 2 minggu lagi akan meninggalkan Kabupaten Bungo menuju ke Tanah Suci, maka manfaatkan kesempatan itu untuk menunaikan ibadah sebanyak mungkin di hadapan Allah ketika telah berada di Baitullah nanti. Ya Bu? Kenapa demikian? Karena ibadah haji ini Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Neni, sungguh ibadah yang amat dan sangat luar biasa. Yang kata baginda Nabi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang paling layak bagi mereka kecuali surga yang penuh kenikmatan. Maka Ibu Neni kalau kepengen nak ke surga, kejar dan raih haji mabrur pada tahun ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Bagaimana cara meraihnya Ustaz? Allah menegaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian. Sempurnakan haji kalian, sempurnakan umroh kalian lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh Ibu Neni adalah luruskan niat. Nah, luruskan niat. Jadi nak berangkat haji kok niatnya semata-mata karena Allah. Jangan niat supaya balik haji nanti dipanggil ibu hajah. Jangan sampai ada niat, ada rasa kebanggaan atau merasa sombong di dalam hati karena sudah bisa berangkat haji, berarti rezekinya banyak. Tidak boleh. Buang niat itu sejauh mungkin. Tapi niat kita utama untuk pergi ke Tanah Suci ini adalah untuk mengharap ridha Allah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Ibu Neni sudah menunaikan haji semata-mata karena Allah, niatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka yakin dan percayalah perjalanan yang amat dan sangat jauh yang akan ditempuh kurang lebih 9 jam Bu, di dalam pesawat. Kurang lebih 9 jam. Dan apa yang terjadi di pesawat itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, ya tak? Bayangkan ibu-ibu, ribuan kaki berada di atas awan, nah, dengan memakai kendaraan yang berasal dari besi, ya tak? Nah, jadi ibu-ibu, Ibu Neni, 9 jam dalam perjalanan itu kalau perlu manfaatkan untuk memperbanyak zikrullah. Kalau perlu bawa Al-Quran kecil. Nanti sebelum berangkat bawa Al-Quran kecil, selipkan di tas paspor, tas kecil kita ya, yang biasa kita bawa-bawa, selipkan di situ. Kalau perlu mulai dari atas pesawat sampai nanti ketika berada di Tanah Suci, kalau perlu minimal Ibu Neni bisa hatam Al-Quran 1 kali. Amin. 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 Amin ya Rabbal. Amin. Karena haji ini adalah perintah yang amat dan sangat luar biasa. Dan ibadah di Tanah Suci itu ibu-ibu, pahalanya luar biasa.
Kata baginda Nabi dalam sebuah hadis sahih, terdapat dalam kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri. Apa kata baginda Nabi? Salatum fil masjidi, salat di masjidku, yakni Masjid Nabawi Madinah. Nah, nanti Ibu Neni juga akan salat di Masjid Nabawi Madinah. Cuman kalau kloter kedua ini biasanya itu ke Mekah dulu, Bu. Nah, ke Mekah dulu. Nanti setelah 30 hari atau 32 hari di Mekah, Ibu Neni akan berangkat ke Madinah selama 8 hari. Selama 8 hari itu ngejar arba'in, 40 waktu sholat. Nah, jadi arba'in di Madinah. Jadi kata baginda Nabi, sholat Ibu Neni nanti di Madinah, di Masjid An-Nabawi Madinah, satu kali Ibu Nani sholat di Masjid Nabawi, bandingan pahalanya, Bu, afdalu, lebih baik, lebih abdul, lebih utama min alfi sholatin fi ma siwah, ketimbang 1000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi Ibu Neni nanti kalau sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000, lebih baik daripada 1000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang ada di Indonesia ini, termasuk masjid yang di Sungai Pinang ini. Ya. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau nanti Ibu Neni sholat di Masjidil Haram, wa sholatum fil Masjidil Haram, kata Nabi, saat Ibu Neni sholat di Masjidil Haram, afdalu, lebih baik, lebih abdul, lebih utama, mi'ati alfi sholatin bima siwah, ketimbang 100.000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini kesempatan yang baik, Bu. Kalau Ibu mau memperbanyak amal ibadah dan pahalanya berlipat ganda, sholatlah sebanyak mungkin di Masjidil Haram. Kenapa? Karena itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Kalau 100.000 itu, Bu, dibagi dengan hari kita hidup di dunia ini, 360 hari dalam setahun. 100.000 dibagi 360 hari dalam setahun sama dengan 277 tahun. Berarti kalau Ibu Neni sholat di Masjidil Haram Mekah, itu lebih baik daripada Ibu Nani sholat satu waktu di Masjidil Haram Mekah. Sholat zuhur di Masjidil Haram Mekah lebih baik daripada 277 tahun sholat di Indonesia ini. Maka kesempatan itu jangan diabaikan, Bu Neni. Manfaatkan, gunakanlah sebaik mungkin kesempatan untuk menginjakkan kaki ke tanah suci, untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk senantiasa menautkan hati kita keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Neni nanti pada tanggal 8 Zulhijjah berangkat dari hotel menuju ke Arafah. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah Ibu Neni akan berada di Arafah. Di Arafah, Ibu Neni. Saat berada di Arafah, dalam 1 hari 1 malam, ya, sampai kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Bu. Mohon maaf, Idul Adha. Jadi Ibu Neni mulai dari pagi sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh, sampai selesai sholat Idul Adha, berada di Padang Arafah. Dan Ibu Neni akan melaksanakan wukuf. Apa yang dilakukan di sana, Bu? Yang pertama,
perbanyak berdoa. Karena kata baginda Nabi, khairud du'a fil arafah. Sebaik-baiknya doa saat berada di padang Arafah. Dan itu tempat yang paling mustajab. Tempat yang paling diijabah oleh Allah adalah saat berdoa di Arafah. Maka apapun keinginan Ibu Neni, apapun harapan Ibu Neni, apapun kemauan Ibu Neni, doa banyak-banyak di situ. Dan kalau ada yang nitip doa dari sini Bu, jangan dilupakan doakan mereka. Iya, insyaallah, insyaallah. Kalau seandainya Ibu susah, karena banyak nih kan, 100 lebih nih, misalnya jemaah majelis taklim, semuanya nitip doa berbeda-beda, dan Ibu lupa apa doanya, maka Ibu cukup ucapkan, ya Allah ya Rabb, siapa yang pernah menitipkan doa kepadaku sewaktu di rumah kemarin, semoga engkau kabulkan ya Allah. Cukup itu, beda Bapak. Nah, ya. Maka ibu-ibu ini juga minta doa dengan Ibu Neni. Terus apa doa pertama? Minimal ibu-ibu minta doa dengan Ibu Neni supaya bisa dipanggil juga oleh Allah ke tanah suci. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan ibu-ibu sekalian, ibadah umroh atau ibadah haji itu adalah panggilan Allah. Ya. Murni panggilan Allah. Dan kita tidak boleh ibu-ibu mentang-mentang hidup kita susah lalu kita berputus asa, Ustaz. Saya ini hidup susah Ustaz, kebun dado, penghasilan kurang, rezeki sulit, suami asik tidur di rumah Ustaz. Nah, macam mana nak berangkat haji, nak berangkat umroh Ustaz? Demi Allah Bu, panggilan haji dan panggilan umroh itu bukan tergantung dari kaya dan miskin, bukan tergantung dari banyaknya harta ataupun tidak. Demi Allah ibu-ibu, panggilan haji dan umroh itu adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibu Neni manfaatkan panggilan Allah itu untuk memperbanyak kualitas ibadah kita kepada Allah selama berada di tanah suci nanti. Ibu, Bu, Ibu, maka ibu-ibu ini kepengen berangkat haji Bu? Pengen Bu? Dan kita tidak boleh putus asa ya. Jadi ibu-ibu, panggilan haji itu panggilan Allah, bukan tergantung kaya dan miskin. Mohon maaf ibu-ibu, banyak orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, ya, mobilnya besar, rumahnya besar, usahanya besar, kebunnya besar, lakinya besar bola, ya, ya, tapi tidak ada diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji atau umroh, ya, betul Bu? Sementara ibu-ibu ada orang yang hidupnya pas-pasan, hidupnya serba keterbatasan. Bahkan ibu-ibu tahun kemarin ada yang berangkat haji Bu dari pemulung. Pemulung berangkat haji, pemulung sampah di jalanan Bu, Masya Allah. Penghasilan sehari-hari cuma 15.000. Cuman itulah biaya keluarga, anak, istri sekolah, anak sekolah, istri di rumah, biayanya 15.000 sehari. Tapi orang ini tidak pernah putus asa. Setiap kali selesai sholat 5 waktu, beliau selalu berdoa. Apa doanya? Ya Allah ya Rabb, berikan saya kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Itu terus doanya Bu. Singkat cerita ibu-ibu, pada suatu hari pemulung nih, begitu pulang dari sholat subuh berjemaah di masjid, nak balik ke rumah, saking rindunya dengan Baitullah tuh Bu, beliau sambil melangkahkan kaki itu sambil membayangi sedang tawaf di Baitullah. Masya Allah, itu saking rindu. Sambil berjalan, sambil membayangkan sedang tawaf. Dak disangko-sangko dari belakang ada mobil Toyota Mercy ngebut Bu. Ditabraknya datuk tuh. Terpelanting dari jalan raya masuk ke semak-semak. Dari 3 meter dari jalan raya masuk ke semak-semak. Tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit Bu, koma 3 jam. Begitu datuk tuh bangun dari koma, pemulung gua tadi bangun dari koma, nampak buat beliau di sebelahnya ada orang yang numbur tadi. Kemudian orang yang numbur tuh langsung minta maaf. Kata orang yang numbur tuh, Pak Haji, mohon maafkan saya.
Tadi saya berjalan sambil teleponan bawa mobil, akhirnya tertumbuk dengan Pak Haji. Saya mohon maaf, jangan laporkan dengan polisi, jangan laporkan dengan Satlantas. Pokoknya urusan rumah sakit ini saya tanggung, biaya Pak Haji di rumah, keluarga juga saya tanggung. Kata datuk yang berbaring itu, yang pemulung itu, Pak, jangan panggil saya Pak Haji, Pak. Saya belum pernah berangkat haji, Pak. Saya pakai kopiah haji ini, Pak, karena baru balik dari sholat subuh. Kata orang yang umur, oh, jadi Bapak belum pernah berangkat haji? Belum, Pak. Bapak kepengen tak berangkat haji? Oh, sebagai umat muslim siapalah yang tak kepengen, Pak. Itulah doa saya setiap hari. Kalau macam tu, Pak, pulang dari rumah sakit ini nanti saya minta KTP Bapak, minta akte Bapak, minta kakak Bapak. Kita pergi ke kantor imigrasi, kita urus paspor untuk Bapak, dan tahun ini Bapak berangkat haji dengan saya. Subhanallah. Haji apa namanya, Bu? Haji Furoda, Bu. Hampir 400 juta dibiayai. Itu kalau panggilan Allah lah datang, Bu. Tidak ada yang tidak ada mungkin. Ya, Bu. 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 Maka ibu-ibu ini kepengen berangkat haji? Nah, pulang dari rumah ibu Neni ini tegak di jalan raya. Ya mana tahu kan? Masya Allah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi panggilan haji itu adalah panggilan Allah. Saya ibu-ibu, Bu, ibu, saya bukan sombong. Saya alhamdulillah, Bu, umur 5 tahun sudah naik haji. Umur 5 tahun, Bu. Bukan sombong. Ceritanya pada waktu itu, Bu, datuk saya pulang dari kebun, badan beliau capek-capek dan pegal-pegal. Beliau berbaring dan ngerungkup, minta pijak dengan saya naik ke atas badan datuk saya sudah haji. Maka saya naik haji umur 5 tahun. Itu kalau berbicara naik, Bu. Kalau berangkat, Bu, saya alhamdulillah diberangkatkan oleh Allah tahun 2018. Ngapa saya bilang diberangkatkan oleh Allah, Bu? Karena saya tidak pernah daftar haji dan tidak pernah terpikir akan berangkat haji tahun 2018. Lalu bagaimana Ustaz? Ustaz bisa berangkat? Itulah kekuasaan Allah, Bu. Allah yang berkehendak. Saya masih ingat, Bu, bulan 4 tanggal 18 tahun 2018, saya ditelepon oleh Gubernur Jambi. Pada waktu itu gubernurnya Bapak Dr. Andus Haji Farori Umar. Beliau bilang, Ustaz, kawanku ceramah kemana-mana tentang haji dan umroh, belum pernah berangkat haji. Tahun kok kawan berangkat. Saya bilang, di mana ngambil duitnya, Pak? Saya belum ada duit dan daftar, Pak. Pokoknya jangan banyak cerita. Pergi ke rumah saya sekarang, bawa akte, bawa kakak, bawa ijazah. Kata beliau, bawa ke rumah saya. Singkat cerita, Bu, saya bawa, saya antar dan saya serahkan kepada beliau. Saya pulang pula ke Bungo. Bulan 5, Bu, alhamdulillah, keluar surat keputusan dari Gubernur Jambi tentang tim pembimbing haji daerah Provinsi Jambi. Sehingga ibu-ibu, saya alhamdulillah ditetapkan 2018 sebagai tim pembimbing haji daerah Provinsi Jambi. Sehingga saya berangkat haji, Bu, 1 rupiah pun tidak ada biaya pribadi. Semuanya ditanggung oleh Provinsi Jambi, Bu. Masya Allah. Maka haji saya digelar oleh tetangga yang ada di dusun Haji Kosasi. Haji diongkosi. Ya. Haji itu kan macam-macam, Bu. Macam-macam haji tak. Ada namanya Haji Kosasi, Haji diongkosi. Ada namanya Haji Hambali, Bu. Pulang haji bawa hambal banyak sekali ada juga. Ya. Karena yang dipikirnya belanja terus, Bu. Apalagi jemaah Indonesia, Bu. Saya setiap bulan, Bu, hampir tiap bulan bawa jemaah umroh. Nah, saya kebetulan ibu-ibu pimpinan Terapel Haji dan Umroh Ajwatur Kabupaten Bungo. Kami kantor buka di seberang Simpang Tanah Tumbuh di samping Alfamart. Nah, jadi ibu-ibu ke saya, insya Allah bulan Agustus nanti kami juga membawa 100 orang jemaah, ya, ke Tanah Suci. Jadi ibu-ibu, saya hampir tiap bulan berangkat bawa jemaah umroh, Bu. Masya Allah.
saya perhatikan kalau jemaah hilang Bu, saya tidak pernah cari ke masjid karena tidak bakalan bertemu. Jadi kemana? Tapi di mana nyarinya? Di pasar Bu. Kalau di pasar insya Allah bertemu lah tuh. Jadi itulah pengalamannya. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, nanti pesan juga lah dengan Ibu Sunarti ya lah. Belanja boleh, tapi jangan mendap di pasar terus ya. Banyak nih Bu jemaah nih kalau lah berangkat yang dipikirnya oleh-oleh begitu semua. Padahal itu bukan tujuan utama ya lah. Tujuan utama kita adalah ibadah di sana. Kesempatan sekali-kali pergunakan untuk ibadah itu. Jadi manfaatkan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah. Nanti Ibu Sunarti, Neni Sunarti ya. Nanti Ibu Sunarti di Baitullah itu setiap hari kata Nabi Allah menurunkan 120 rahmat setiap hari di Baitullah. Setiap hari. Setiap hari diturunkan oleh Allah 120 rahmat. 60 rahmat diturunkan oleh Allah khusus bagi orang yang tawaf. Maka nanti Ibu Neni Sunarti perbanyak tawaf mengelilingi Ka'bahnya. Setiap tawaf itu kan 7 kali putaran Bu. Iya. Apa yang dibaca? Kalau tidak ada pembimbing misalnya ibu nak berangkat sendiri, apa yang dapat baca. Tak. Kalau tidak ada yang dapat apa-apa, sah tak? Sah. Diam mengeliling Baitullah tu Bu, tetap dapat 60 rahmat dari Allah. Diam Bu. Apalagi kalau ada bacaan. Dan apa bacaan terbaik? Diajarkan oleh para nabi dan para malaikat. Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam dan seluruh nabi ibu-ibu saat tawaf bacaannya yang utama yang beliau baca adalah tasbih. Subhanallah. Bahkan malaikat Jibril dan seluruh malaikat yang berada di Baitul Makmur itu tawafnya Bu bacaannya tasbih juga. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih bagus lagi kalau ditambah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Itu Bu bacaannya. Kalau bacaan itu misalnya tidak dapat juga, apa yang dapat? Bisa bahasa Indonesia sambil tawaf sambil berdoa dengan Allah. Nanti Ibu dari Hajar Aswad baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Itu sampai ke Hijr Ismail, perbanyak baca itu. Ya. Dari Hijr Ismail sampai ke Rukun Yamani apa yang dibaca? Doa bebas. Tak perlu ibu nak nengok buku terus, tak perlu. Apapun yang dapat baca. Ya. Doa kita misalnya minta keluarga sakinah mawaddah warahmah, minta orang tua diberikan kesembuhan oleh Allah, minta anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, minta supaya rezeki dilancarkan oleh Allah sehingga bukan hanya haji tapi tahun-tahun yang akan datang juga dapat melaksanakan umroh misalnya kan. Doa terus dari Hijr Ismail sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad lagi doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lebih bagus lagi kalau ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Nah, ini diperbanyak. Jadi bang ibu-ibu, Ibu Sunarti, 60 rahmat khusus bagi orang yang tawaf. 40 rahmat khusus bagi orang yang sholat. Nah, jadi sholat dapat 40 rahmat. Maka sholat wajib diusahakan di masjid, jangan di hotel deh. Nah, karena banyak orang yang pergi haji, pergi umroh itu
gawenya tidur di hotel. Sehingga ketika ditanya orang apa kegiatan di sana, apa nampaknya kaki dah ada pecah, tangan bibir biasa dah pernah sakit, katanya kan? Ya wajar lah, gawenya tidur di hotel begitu. Kalau orang haji dan umroh itu memang ibadah fisik. Mulai dari berangkat dari rumah sampai balik ke rumah lagi itu tidak pernah stop dari ibadah fisik. Ya, tidak pernah stop. Apalagi kalau umroh kan, kalau umroh itu memang setiap waktu diajak oleh mutawif pergi ke ziarah ke sini, pergi ziarah ke sana, pergi kunjungan ke sini, pergi kunjungan ke sana, tidak pernah istirahat. Istirahatnya cuma di malam hari lah tidur. Nah, bahkan pun tidur pun dah ada lama-lama. Jam 2 lah dibangun pula buat mutawif. Apalagi kalau umroh berangkat bareng saya Bu, kalau jam 2 jam 3 tuh kami sudah berangkat ke masjid, sholat tahajud berjemaah, sholat hajat berjemaah, sholat tasbih berjemaah sampai waktu subuh. Nah, lalu pergi umrah dengan saya ajarkan jemaah untuk sholat, memperbanyak sholat malam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terutama ibu Neni, sholat diperbanyak di Baitullah. Apalagi sholat wajib, dan lebih baik lagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat duha kejar ke masjid, sholat hajat kejar ke masjid. Kalau perlu tidak ada jam yang terlewatkan malam hari kecuali kita manfaatkan untuk sholat tahajud berjemaah di masjid. Kalau pembimbingnya mau ngajak, atau kalau tidak pergi dewe, apa salahnya kan? Yang penting ibu Neni tetap jago fisik dan kesehatan. Jangan memaksakan diri. Jangan sampai nanti timbul sakit pula ya, gara-gara apa? Ibadah terus akhirnya timbul penyakit. Dan sakitnya karena ibu mohon maaf, kalulah tiba di Saudi, kalau sempat sakit dan masuk rumah sakit, kalau masuk klinik lagi aman Bu. Kalau masuk rumah sakit di Saudi itu belum sembuh, belum boleh keluar. Nah, itu pula Bu. Dan itu tidak bisa ditunggu. Nah, paling-paling bisa dijenguk sehari cuma 15 menit ya. Nah, itu tidak bisa ditunggu macam kita di Indonesia bisa nunggu 24 jam. Maka tetap jago fisik gitu. Maka sebelum berangkat nih ibu-ibu Neni, saya sarankan kalau perlu minum vitamin setiap hari ya. Dan biasakan untuk jalan-jalan santai pagi hari. Minimal dari sini sampai ke simpang sana masuk pula. Sore dari sini sampai ke simpang situ masuk pula. Minimal kita membiasakan diri dan kaki kita untuk bergerak. Karena di sana nanti Ibu Neni pasti banyak pergerakan yang dilakukan. Apalagi pergerakan haji ya nak? Nah, kalau haji reguler nih Bu, jauh maktabnya. Beda dengan haji plus dengan haji furoda. Kebetulan saya ibu-ibu juga memberangkatkan jemaah haji furoda tahun ini dari Bungo. Nah, itu insya Allah kami berangkat jemaah itu ada 3 orang dari Bungo yang mendaftar ke Ajwa. Dan insya Allah berangkat dari Bungo itu tanggal 18 menuju ke Jakarta. Nah ya, dari Jakarta nanti ke Jeddah. Jadi kalau haji furoda itu memang dekat ke tempat-tempat kalau dia di Arafah beliau tempat tenda yang pit memang kan yang 124. Kalau di Mina, dari Mina ke Jemarat itu cuma 500 meter. Cuman kalau haji reguler biasanya pengalaman saya berangkat haji reguler itu dari tempat penginapan kita di Mina sampai ke tempat lontaran Jemarat itu Bu, itu berkilo-kilo. Berkilo-kilo berjalan. Nah, berjalan kaki. Perginya berkilo, baliknya berkilo pula sampai 3-4 kilo itu berjalan. Masya Allah, bayangkan berapa capeknya. Maka ibu-ibu, kalau yang punya rezeki, mumpung badan sehat berangkatlah.
Jangan nunggu sakit, jangan nunggulah tuonian baru nak berangkat. Ya, macam Ibu Neni ini cocok lah. Karena beliau tenaganya masih kuat dan nampaknya masih sehat dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga beliau nanti juga diberikan kelancaran oleh Allah dalam melaksanakan ibadah hajinya. Amin. Amin ya rabbal. Kelebihan Ibu Neni ini, ibu-ibu, beliau dapat melaksanakan haji dan umroh juga bisa berkali-kali. Nah, nanti kalau Ibu Neni biasanya kalau dari hotel, kalau nak melaksanakan umroh ke Tanim terdekat, ya, naik taksi. Cuman saya sarankan jangan pergi sendirian kalau naik taksi. Minimal ada kanti. Lebih baik lagi kalau kanti gitu ajak yang cowok-cowok, ya nak? Jangan sesama cewek beda dalam taksi itu. Nah, karena mohon maaf banyak kejadian jemaah hilang gara-gara supir taksi. Karena supir taksi itu bukan asli orang Arab. Orang luar, ada yang dari Pakistan, ya lah. Ada yang dari Afghanistan, ada juga yang dari India. Lama dia ada berkumpul dengan keluarga. Kalau ibu sendirian dia khawatirkan nanti. Maka kalau ibu nak melaksanakan umroh sendiri, ngambil mikot di Tanim misalnya, ajak kawan bersama-sama. Kalau perlu ajak pembimbing gitu, ya, pergi bersama-sama. Tidak apa-apa lah. Paling-paling kalau dari hotel ke Tanim itu biayanya sekitar 10 sampai 15 rial. Ya, sekitar 60 ribuan. 50 ya. ribu. Sekitar 50 sampai 60 ribuan ya satu orang. Jadi ibu-ibu, terutama Ibu Neni Sunarti, 40 rahmat diberikan untuk orang yang sholat, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, dan 20 rahmat khusus untuk orang yang memandang Ka'bah. Masya Allah. Itu Bu. Maka cukup mandang Ka'bah saja Ibu Neni sudah dapat 20 rahmat. Masya Allah. Itu keistimewaan luar biasa Bu. Maka kalau kita di Mekah Bu, kalau sholat dan di depan kita Ka'bah, kita disunnahkan langsung mandang Ka'bah. Ya. Kalau kita sholat di sini disunnahkan mandang tempat sujud. Kalau di depan Ka'bah kita sholat dan nampak Ka'bah di wajah kita, maka disunnahkan sholat langsung mandang Ka'bah. Masya Allah. Dapat 40 rahmat sholat, 40 rahmat lagi untuk 20 rahmat lagi untuk memandang Ka'bah. Nah, maka Ibu Neni kalau perlu, apalagi perempuan ya. Perempuan itu bebas nak ke Ka'bah itu. Nak kapan pun masuk bisa. Kalau kami laki-laki ini kalau nak mendekati Ka'bah itu harus berpakaian pakaian ihram. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan enggak, kapan pun boleh dan dibebaskan untuk memandang Ka'bah dan ataupun tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan nanti saya sarankan ibu jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Ya, jangan memaksakan diri. Karena mencium Hajar Aswad itu perjuangannya memang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita tidak ada punya kawan pergi ke sana, nak nerobos sendiri, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang disitulah puncak berdorong-dorongan manusia. Nah, dan dikhawatirkan kalau kita perempuan ini nanti fisik tidak kuat lagi, akhirnya terjatuh. Kalau terjatuh itu orang tidak bakalan nolong gitu, dipijak-pijak lah itu. Maka banyak orang meninggal gara-gara nak ngejar mencium Hajar Aswad. Jadi ibu kalau nak sekedar mencium Hajar Aswad cukup dari jauh saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Karena kata baginda Nabi, cukup kita dengan kecup saja dari kejauhan, itu pahalanya sudah sama dengan mencium Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu nanti sudah menjadi saksi ketika berada di padang mahsyar. Nah, ya. Jadi itu Ibu Neni Sunarti, beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan persiapan ibu berangkat berangkat haji. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, gunakanlah kesempatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan manfaatkanlah
kegiatan-kegiatan ibadah haji ini dengan sebaik mungkin, terutama di tempat-tempat yang mustajab. Ibu perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena janji Rasulullah bagi orang yang umrah dan haji itu, ibu-ibu, ada 3 jaminan dari Rasulullah bagi orang yang berangkat haji atau berangkat umrah. Jaminan yang pertama apa? Wa du'auhu mustajabatun, doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua, wa amalun makbulatun, amal ibadah diterima oleh Allah. Yang ketiga, wa dzumbuhu maghfiratun, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ibu Neni juga perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa, kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan selama ini, ya. Kemudian semoga saya doakan ibu-ibu di sini juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan haji atau umrah. Amin. Amin, amin ya rabbal. Bu, pengen berangkat haji, Bu? Pengen umrah? Saya, ibu-ibu, ada amalan rahasia supaya cepat dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Cuman yang namanya rahasia, Bu, jangan cerita dengan orang, ya. Cukup kita-kita yang dalam bola yang tahu, ya. Nah, jadi ibu-ibu, jadi amalan rahasia supaya cepat berangkat haji, kata Kiai Haji Hashim As'ari, Bu, supaya rezeki kita lancar, rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Selesai sholat subuh sebelum sarapan, ya. Selesai sholat subuh sebelum sarapan, bacalah Al-Quran semampu kita. Baca Al-Quran selesai sholat subuh sebelum sarapan. Jadi ibu sebelum sarapan, selesai sholat subuh, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Tak sanggup baca 1 juz, misalnya setengah juz saja. Tak sanggup setengah juz, cukup 1 ain, 1 makro saja. Tak sanggup juga 3 ayat pun tak jadi masalah. Yang penting amalkan itu. Selesai sholat subuh sebelum sarapan, baca Al-Quran. Tak sempat misalnya buka Al-Quran, ya, maka cukup baca apa yang ibu hafalkan, ya. Apa puluhu misalnya, kan. Nah, kalau sempat Al-Quran tak ada misalnya di rumah, ada Al-Quran di rumah, Bu? Ada. Tempatnya di mana? Nah, tempatnya di mana? Nah, jadi ibu-ibu, amalan supaya rezeki mudah dilancarkan oleh Allah, kata Kiai Haji Hashim As'ari, selesai sholat subuh baca Al-Quran. Itu kalau rezeki mudah. Saya ceramah begini, Bu, pernah ditanya buat jemaah, Ustaz, tunjuk tangan, Bu. Iya, Bu, apa, Bu? Saya nak bertanya Ustaz, kata Ustaz tadi kalau amalan supaya rezeki lancar, selesai sholat subuh baca Quran, betul, Bu? Saya nak nanya pula Ustaz, kalau amalan supaya dagangan laris, macam mana Ustaz? Saya bilang, Bu, kalau kepengen dagangan laris, amalannya jual lebih murah dari kantin. Artinya kalau jual apa? Kalau orang jual gula 15.000, ibu cukup jual 5.000. Insyaallah laris tu, ya. Ada nanti untung Ustaz. Kita bukan berbicara untung, tapi berbicara laris. Nah, kalau kepengen beruntung, baca Quran, Bu. Tapi saya yakin ibu-ibu di Sungai Pinang ini, terutama yang hadir ini, insyaallah semuanya ahli Quran. Amin. Amin. Nampaklah dari wajah-wajahnya ini cerah-cerah karena cahaya Al-Quran. Saya perhatikan yang hadir nih, Bu, minimal 5 juz dalam sehari. Ya. One day one juz. Maksudnya juz pokat, juz lemon, juz jeruk, kan. Jadi ibu-ibu itu amalan, dan lebih baik lagi, Bu, kalau diamalkan, dan ini menjadi kenyataan bagi diri saya, Bu. Saya alhamdulillah, Bu, beberapa kali berangkat umroh, sudah tidak terhitung berangkat umroh dan haji sekali, Bu. Alhamdulillah, Bu, amalan yang saya lakukan apa? Selesai sholat subuh baca surah Al-Waqiah. Karena kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Waqiah, maka dijamin oleh Allah pintu rezekinya tidak pernah tertutup, selalu terbuka lebar. Kalau ibu baca surah Al-Waqiah belum berangkat, tambah dengan surah Al-Hajj. Kalau belum juga berangkat, tambah dengan surah Ar-Rahman agar kasih sayang Allah ngalir kepada kita. Kalau baca surah Al-Waqiah lah sudah, Al-Hajj lah sudah,
Ar-Rahman lah sudah dibaca, tapi belum juga berangkat haji dan umrah, maka solusi terakhir supaya cepat berangkat haji atau umrah bu, selesai sholat subuh baca surat tanah. Sertifikat. Baca surat tanah. Mulai esok pagi bu, kalau perlu tengok-tengok surat tanah di rumah itu. Mana yang tidak produktif lagi dipasang pelang, dijual. Insya Allah berangkat kata dia. Ya. Dan ibu-ibu jangan pernah merasa rugi menjual harta untuk pergi ke tanah suci. Karena jaminan dari Allah, kalau orang yang berangkat haji atau umrah ya mengeluarkan harta, apa kata baginda Nabi, yang fiyani, maka akan Allah ganti kepada yang lebih baik, yang fiyani al-faqru waz-zunub. Maka orang yang berangkat haji dan umrah itu Allah akan menghapus dari kepakiran dan dosanya. Masya Allah. Itu jaminan dari baginda Nabi bu. Maka orang kini kok banyak berpikirnya salah. Banyak berpikir salah bu. Ada duit diutamakan buat rumah. Beli Ya dah? mobil. Orang kini kok ada duit diutamakan beli mobil. Bukan mengutamakan Allah. Coba ada duit tuh bu, utamakan Allah. Sekarang saya tanya dengan ibu-ibu di sini, bu. Ibu. Ya. Kalau saat ini ibu ada duit 100 juta. Kira-kira ibu mau bangun rumah atau mau daftar umroh? Hah? Coba. Kita pilihan selalu salah. Ya tak? Pilihan kita selalu salah. Yang kita kejar dunia dulu. Padahal bu, saya bukan sombong bu. Saya waktu sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umroh bu, ya Allah, hidup saya tidak ada apa-apa. Pergi kemana-mana cuman pakai motor biar butuh. Ini alhamdulillah mobil 4 rodanya. Ya jadilah ya dong. Nah, jadi itulah kalau kita mengutamakan Allah, maka utamakan Allah. Kita kadang-kadang berpikirnya terbalik. Kita utamakan dunia sehingga akhirat lepas. Padahal kalau kita utamakan akhirat, maka insya Allah dunia akan kejar. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka saya doakan sekali lagi ibu-ibu ini bisa dapat melaksanakan haji atau umroh. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Dan ibu-ibu sekalian kita doakan juga semoga Ibu Neni Sunarti diberikan kelancaran oleh Allah, kemudahan dan kesehatan sehingga dapat memperoleh haji dan umroh yang mabrur nantinya. Amin ya Rabbal.